Ya berarti memang sudah ngebet gitu ya. Biasanya yang terbaik itu inden Mas Din. Oh, inden Ustaz ya. Jadi kalau ditanya amalan apa yang percepat, sebenarnya minta jodoh sholatnya masih bolong-bolong. Ya tiba-tiba nembak kaget sok jantung orang tuanya Wah, pengen nikah. pengen nikah apa besok gitu. Apa artinya hidup kita kalau nggak diberkahi Allah? Nggak akan ada tenangnya. Cari jodoh itu gampang sebenarnya. Cari jodoh gampang Ustaz ya. Tapi kalau banyak yang nggak dapat nih Ustaz. Karena rumusnya setiap orang pingin Yang baik. yang baik. Kalau sudah harum itu dimanapun orang kan tercium kok. Apa ada doanya Ustaz? Doa khusus. Doa khusus ya. Maka juga kita cross check pendapatan kita, uang kita, ya makanan yang kita makan. Berarti termasuk amalan juga ini Ustaz ya. Itu menjadi salah satu ikhtiar kita agar doa kita diijabah oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Randy dalam Salima Podcast di program Mahar. Karena membangun keluarga butuh ilmu. Sah? Sah. Sah. Barakallah. Seperti biasa saya sudah bersama dengan Ustadz Nur Sobah. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Mas Randy, atas izin Allah, atas doa teman-teman semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman di rumah kabarnya? Semoga selalu dalam perlindungan Allah ya. Jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan hati juga Ustadz ya. Kesehatan iman. Kesehatan iman juga. Dan jangan lupa teman-teman makannya dijaga dan makan banyak, karena pura-pura bahagia saat dia dilamar orang lain itu butuh kekuatan Ustadz. Butuh kekuatan. Ya oke. Seperti biasa hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan dari netizen. Ya. Buat kalian yang juga ingin bertanya bisa ke Instagram kami di maharofficial.id. Di situ ada link di bio, silakan diklik. Dan ada form yang bisa diisi, dan silakan bertanya. Nanti insya Allah pertanyaannya kita baca dan dijawab oleh Ustadz Nur Sobah. Hari ini ada pertanyaan Ustadz. Begini pertanyaannya. Adakah amalan dan doa khusus untuk mempercepat jodoh kita? Cepat-cepat mau kemana Mas? Iya, buru-buru ini Ustadz ini. Jodoh itu Allah sudah tetapkan, jodoh Allah takdirkan, insya Allah. Mungkin yang dimaksud supaya apa yang diinginkan cepat terwujud ya. Nah, mungkin itu Ustaz. Tapi bismillahirrahmanirrahim, kita awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita minta kepada Allah, yang pertama itu sudah kebaikan sendiri, karena kita merendah, kita tidak memakai pakaian sombong. Karena kita menggantungkan diri kita pada Allah Ustaz ya. Jadi berdoa itu salah satu sikap terbaik seorang mukmin untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kita ini butuh Allah, kita ini bodoh tanpa ilmu dari Allah. Kita ini miskin kalau Allah nggak mencukupi. Kita ini lemah kalau Allah nggak menguatkan. Maka dengan berdoa sudah poin plus seorang mukmin. Dengan berdoa, Allah sangat suka dengan keluh kesah hambanya dalam doa. Mungkin cepat juga bermakna ya berarti memang sudah ngebet gitu ya. Masya Allah ya, ini pertanyaan yang cukup bagus, istimewa. Semoga teman sekalian yang pingin sekali mendapatkan jodoh, Allah segera ijabah, tentunya di waktu yang tepat menurut Allah. Karena biasanya yang terbaik itu inden Mas Din. Oh, inden Ustaz ya. Jadi sabar-sabar dulu ya. Inden dulu. Ya mudah-mudahan tidak inden untuk jodoh kita insya Allah. Yeah. Insya Allah di waktu yang tepat, husnudzon kepada Allah. Nah, yang perlu kita perbaiki sebelum itu adalah tentunya memantaskan diri. Jadi kalau ditanya amalan apa yang percepat, sebenarnya pertama kita ini adalah mencari ridho Allah tuh harusnya prioritas dulu. Karena apa sih yang nggak diberi kalau Allah tuh kalau sudah ridho sama kita. Saya akan ngajak menjawab lewat satu bait ayat di surah Al-Fatihah. Di situ ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam tafsir dijelaskan kenapa kok iyyaka na'budu duluan baru iyyaka nasta'in. Kenapa itu Ustaz? Iyyaka na'budu itu haknya Allah, diibadahi, disembah, ditaati. Iyyaka nasta'in hak kita, haknya hamba, ditolong, kita ini lemah ya kan. Nah di sini susunannya menarik Mas Rin. Allah menyebut haknya dulu, jadi Allah itu menyebut haknya dulu diibadahi, baru Allah menyebut hak kita ditolong. Hak hambanya gitu Ustaz. Nah itu memberikan satu pelajaran. Siapapun yang ingin itu haknya dipenuhi, maka seharusnya dia menjaga adab lah, memantaskan diri dulu. Haknya Allah gimana? Minta jodoh, sholatnya masih bolong-bolong, ngomong masih nggak bisa terkontrol ya, dengan orang tua hubungan masih buruk. Apalagi seorang muslimah
walinya komunikasi masih jelek ya, tiba-tiba nembak kaget shock jantung orang tuanya Wah, pengen nikah. Apa besok gitu. Ya komunikasi belum berbaik. Ini semua seiring. Ada yang gini loh Pak, itu ada orang yang sholat aja enggak tapi jodoh. Nah kita pingin kan berbeda, yang dikasih pakai ridho, kita akan dikasih dengan ridho sama tidak itu kan beda, terikat sangkutannya dengan barokah hidup kita nanti. Oh, itu Ustaz ya. Sama-sama dapat, kalau nggak diberkahi apa artinya hidup kita kalau nggak diberkahi oleh Allah? Nggak akan ada tenangnya meskipun sama-sama dapat. Padahal memang harapan kita dalam jodoh ini kan dapat ridho Allah gitu. Dapat ridho Allah, maka itu yang kejar duluan. Nah sehingga prioritas amal kita itu gimana supaya Allah ridho. Kenapa? Karena kalau orang itu hanya mengejar side effect dari sebuah amal, bonus, jodoh itu sudah ditakdirkan Mas. Sehingga kita tidak ibadah pun sebenarnya sudah ada jodoh kita. Orang kafir kan tidak sholat ya. Iya, datang aja jodohnya. Datang aja. Cuman tadi kita orang mukmin berpikir kita pingin dapat berkah. Iya, dapat jodoh dan dapat berkah. Nah, makanya kita datang kepada Allah, dan tujuannya memang bukan itu. Kalau tujuannya itu, ditunda jodohnya aja bisa ngambek kita. Iya. Nah, transaksi amal itu maka kita perlu luruskan. Ini kita memperbaiki ibadah ini karena ingin menunaikan haknya Allah. Kewajiban kita, haknya Allah merupakan kewajiban kita. Jadi supaya apa? Supaya Allah ridho aja wis. Nanti set efek bonus tuh mungkin nggak diberi. Ya, jodoh lengkap plus barokahnya. Jodoh lengkap plus menenangkan hidup kita. Jodoh lengkap plus mengantarkan kita kelak bahagia di akhirat. Itu bonus yang kita dapat. Bonus-bonusnya Ustaz ya. Jadi iya kena budu baru iya kena stain. Ada contoh konkret kalau dalam kehidupannya para nabi ya, seperti Nabiullah Ibrahim, hajatnya waktu itu ya keturunan gitu. Ya sama kan, ini hajat kan kita ini nggak bisa kecuali Allah mentakdirkan kepada kita. Kadang kita sering doa minta itu, seperti Allah abadikan di surah As-Saffat surah 37 ayat yang ke-100. Doanya sudah kita hafal insyaallah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, hadiahkan untukku anak yang soleh. Tapi kadang kita lupa untuk membaca ayat sebelumnya. Yang dilakukan Nabi Ibrahim apa gitu. Beliau di situ diabadikan oleh Allah ayat 99-nya surat As-Saffat. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, sesungguhnya aku dzahibun. Dzahibun itu ibaratnya sama-sama pergi, memang kata kerja dia bukan kata kerja. Kalau kata kerjanya kan dhahaba, pergi. Apa bedanya? Kenapa di sini pakai dzahibun? Isim fa'il kalau dalam ilmu sharaf. Karena Allah ingin menunjukkan perginya Nabi Ibrahim itu berbeda dengan yang lain. Jadi kalau orang lain tuh qomat baru ke masjid, nah dia datang itu ya sebelum qomat sudah ada gitu. Artinya Nabiullah Ibrahim sebelum meminta itu betul-betul berlomba dan berserga dalam kebaikan. Dan itu dipraktekkan nanti dalam kehidupan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ditanya pagi-pagi loh Rasul, siapa yang sudah infak hari ini, maka angkat tangan beliau. Siapa yang sudah jenguk orang sakit, angkat tangan. Selalu nomor 1. Ini praktek dzahibun. Dan di situ bisa kita ambil pelajaran bahwasanya seiring besarnya hajat kita kepada Allah, maka raihlah ridho Allah dengan semakin kita banyak taubatnya, semakin kita mendekat, semakin kita tunduk. Tapi ya jangan sampai tujuannya hanya itu. Kalau tujuannya itu cari side effect saja, bonus, yang utama nggak dikejar yaitu ridhonya Allah, dia ketika ditunda aja kadang bisa ngambek sudah. Ngambek Ustaz ya. Nggak mau doa lagi, nggak mau ibadah lagi, nggak mau jadi orang baik lagi. Katanya sudah 40 hari doa minta jodoh belum dikabulkan. Jadinya malah suudzon Ustaz ya. Jadinya suudzon. Dan Nabi Yakub ya. Nabi Zakaria. Saya selalu salah ini. Nabi Zakaria itu ngajari kita walam akun bidu'a ya rabbi saqiya. Dalam berdoa itu pokoknya saya nggak pernah kecewa. Saya nggak akan kecewa. Jadi memantaskan diri, perbaiki amal kita. Hubungan kita dengan Allah satu, hubungan kita dengan manusia. Oh, itu juga perlu diperbaiki Ustaz. Ya. Oh, dengan wali kita, dengan orang tua kita, dengan teman, circle kita lah. Pasti Allah nanti akan datangkan informasi tentang kita kepada orang yang ingin dengan kita itu tanpa kita sadari loh. Bayangkan ketika informasi yang sampai ke sana adalah berita tentang jeleknya kita.
Waduh. Ya, kan Nah, kita kan bahaya. disuruh bertanya kepada orang yang dikenal. Orang-orang kenal kita komentarnya apa tentang diri kita? Karena kita perilaku kita nggak kita jaga, kita tidak pernah susah minta maaf, emosian orangnya ya. Siapa mau jadi berjodoh sama ini ya? Iya. Sebenarnya apa ya Mas Rendi ya? Cari jodoh itu gampang sebenarnya. Cari jodoh gampang Ustaz ya. Tapi kok banyak yang nggak dapat nih Ustaz. Nah gini lah, simpelnya gini. Kita ini semuanya pasti pengen dapat yang baik, Ya, betul. kan? Ya. Kenapa nggak kita awali kita jadi baik? Karena orang pengen seperti kita. Kita kalau baik pasti diinginin orang kan? Iya, betul. Karena rumusnya setiap orang pengen Yang baik. yang baik. Lah kenapa nggak kita awali? Kalau semua punya prinsip saya harus jadi orang baik, bukankah akan mudah baik ketemu dengan kebaik? Oh, iya Ustaz ya, nggak kepikiran ya. Iya, karena banyak orang pengennya baik tapi Belum baik. membebankan sama orang gitu. Padahal kita kondisi seperti ini siapa yang mau sama kita gitu loh. Iya. Orang juga pengen dapat yang baik. Makanya tadi ngaca, kita bercermin, introspeksi, muhasabah. Itu amalan-amalan yang kita buat list lah. Mana sholat saya masih sering belum beres. Oh, sholat saya kepada Allah ini hak Allah nomor satu, hak Allah dulu. Mana hak Allah yang kita masih bolong-bolong, yang kita belum paham ilmu syar'inya. Banyak PR untuk memantaskan diri supaya kita ciri harum di hadapan Allah itu. Kalau sudah harum itu dimanapun orang kan tercium kok. Di tempatnya manapun. Jodoh itu seperti kupu-kupu dan kembang kok. Nggak akan pernah salah menghinggap di kotoran dia. Oh. Iya. Pasti Perbaiki ketemu Ustaz ya. diri. Iya, perbaiki diri. Iya, betul. Ya, jadi memang meminta jodoh yang soleh, ya si soleh ini pasti minta yang solehah. Itu Gitu kan. ya. Saling meminta ya, Ustaz ya. Nah, terus ini ada juga ini Ustaz, doanya Ustaz. Tadi kan amalannya ini Ustaz. Kita mendekatkan diri kepada Allah, kita mencari ridha Allah. Nah, sekarang apa ada doanya Ustaz? Doa khusus. Doa khusus ya. Ada satu hadis Nabi SAW, ya beliau menyebutkan ada sebuah riwayat ya yang menyebutkan adalah Nabi SAW kan Nabi SAW yastahibbu al-jawami'u minad doa. Beliau itu suka kalau berdoa itu yang maknanya global, jawami. Ya, jadi nggak rinci. Saya contohkan nih. Jodoh itu bisa juga dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Loh, kan ini sudah ada dzurriyyatnya Ustadz lah. Bukankah dzurriyyat itu harus ada bapak mamanya dulu? Iya. Iya, jadi itu otomatis gitu. Jadi minta anak, Robbi habli minas sholihin. Bukankah minta anak itu harus menikah dulu? Iya, termasuk minta jodoh sudah include Ustaz. Atau doa yang umum yang lain, Allahumma kfina bihalalika, ya Allah cukupkan kami dengan yang halal. Ya Allah makfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika aman siwak. Minta yang halal. Bukankah sesuatu yang haram kemudian jadi halal juga dalam bab pernikahan? Ya, lawan jenis kita pertama haram dengan akad nikah dengan syarat dan rukunnya jadi halal. Sesuatu yang awalnya difikirkan pun tidak boleh menjadi boleh. Dilihat awalnya tidak boleh menjadi boleh dilihat. Ya, jadi itu mintanya umum, minta yang halal ya. Maka yang halal itu salah satunya adalah pasangan hidup. Atau doa-doa yang lain, Rabbila tadarni faldan wa anta khairul warisin. Ya Allah jangan biarkan kami ini sendirian gitu. Ya, itu juga doa yang maknanya umum, ya, doa maknanya umum. Ya, kalau paling umum lagi doa sapu jagat, Mas Randy. Tidak ada kebaikan dunia itu melewatkan kecuali pasangan. Ya, pasangan hidup itu adalah termasuk fid dunya hasanah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Kebaikan di dunia Ustaz ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya tidak spesifik, enggak masalah. Ya, kita pernah bahas masalah bolehkah nyebut nama ya di video sebelumnya ya. Ya, mau sebut nama silakan, cuman kita pingin pilihan dari Allah yang terbaik. Karena kita blank terhadap dalamnya dia, tahunya kita casing saja kan. Casing secara zohir aja Ustaz ya. Jadi doa yang umum saja. Silakan. Ya. Jadi memang doa-doanya itu sudah include sama doa-doa yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Ustaz ya. Beliau suka doa yang maknanya umum. Kan kita lihat list daftar doa di dalam hadis-hadis Nabi kan doanya secara umum. Oke, siap. Ya, jadi pertanyaan kita kali ini itu aja Ustaz. Jadi teman-teman ada satu mungkin lupa saya Mas. Apa itu Ustaz? Kadang kita kan berdoa
wis nggak pernah introspeksi ya. Wis pokoknya doa, kemudian kalau lambat nunda kita tahu-tahu ngeluh gitu ya. Ngambek ya. Ini saya tambahkan sedikit ya. Jadi dalam kita minta atau berdoa kepada Allah, kita juga introspeksi dengan doa kita dan introspeksi dengan diri kita. Mulai dari makanan kita, harta kita. Karena harta yang halal itu pengaruhnya kuat. Sebaliknya harta yang haram pengaruhnya kuat terhadap doa kita. Nabi sampai menggambarkan kalau sudah kehidupan kita tercukupnya dengan haram, doa sampai busa itu ya wa anna yustajabulah. Nabi menceritakan ada seorang laki-laki tsumma dzakara rajulu yutilu safar, yang disebutkan dia punya 3 ciri doa yang harusnya dikabulkan. Safarnya panjang, bukan jalan pendek tapi perjalanan panjang, dia musafir. Berdebu kusam rambutnya, ya artinya menunjukkan ciri dia orang yang habis jalan jauh. Tangannya menengadah, tangannya menengadah ke langit. Habis itu berdoa dengan nyebut nama Allah yang lembut, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi menceritakan orang ini sudah ciri doa yang akan dikabulkan. Tapi masrobahu haram, minumannya haram, mat'amu haram, makanannya haram, malbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram. Jadi seluruh hidupnya itu ya haram. Maka juga kita cross check pendapatan kita, uang kita, ya makanan yang kita makan, ya itu tuh ditobati dulu karena itu punya kaitannya dengan doa. Berarti termasuk amalan juga ini Ustaz ya? Termasuk mencukupan amalan. diri dari Iya. hal-hal yang halal. Iya, jadi perhatian sekarang sudah mulai dengan apa yang kita lakukan ini, sudah mulai bertanya ini boleh apa enggak, ini halal atau tidak. Kehati-hatian itu menjadi salah satu ikhtiar kita agar doa kita diijabah oleh Allah. Oh iya. Karena Jadi, kita tidak berhati-hati terhadap perkara yang Allah larang. jadi memang kita sebenarnya sekarang ini sudah mulai harus melek syariat. Melek syariat. Nah, melek syariat. Jadi kan hal ini boleh nggak sih? Hal ini boleh nggak sih ya kan? Akhirnya kita haus akan ilmu Ustaz ya. Nah, mungkin itu juga menjadi ikhtiar amalan kita untuk supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan itu aja Ustaz pertanyaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian yang bertanya terpenuhi, bisa terjawab, dan teman-teman yang punya kasus yang serupa mudah-mudahan juga bisa terjawab dengan pertanyaan ini ya. Dan mudah-mudahan kita doakan yang bertanya ini dan teman-teman yang belum punya jodoh lainnya segera dipertemukan oleh Allah dengan jodoh yang terbaik di waktu yang terbaik. Amin. Masya Allah. Buat teman-teman kembali mengingatkan, jika ada ingin bertanya silakan kunjungi Instagram kami di maharofficial.id. Di bio ada link yang bisa diklik. Silakan bertanya di situ dan insya Allah nanti kita akan bacakan dan dijawab langsung oleh Ustadz Nur Sobah. Ya itu aja pada podcast kita hari ini. Kalau ada manfaatnya silakan like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita mendapatkan amal jariah dengan menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.